Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Ulin Nuha, mahasiswa semester 4 PGSD Undaris. Di video kali ini, saya akan mendongeng sedikit sekali tentang cerita Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Nah, untuk selengkapnya tentang cerita tersebut, mari simak video berikut. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang besar. Dia menguasai bangsa jin, manusia, dan hewan. Sejak umur 11 tahun, dia sudah menunjukkan kecerdasannya, mulai dari ketepatan berpikir, mengambil keputusan, dan dia juga sering mengikuti ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, menghadiri rapat besar kerajaan untuk mengatasi perselisihan dalam masyarakat. Setelah menginjak dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melaksanakan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu, dia melanjutkan perjalanan ke negeri Yaman. Nah, sesampainya di sana, dia mencari burung hudhud untuk membantunya mencari sumber mata air, karena di sana sulit sekali untuk mencari sumber mata air. Namun, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa burung hudhud tidak ada dalam barisan pasukan burungnya. Ia pun marah dan berjanji, bila burung hudhud kembali tidak membawa alasan yang tepat, maka dia akan menghukumnya dan menjatuhinya hukuman mati, yaitu disembelih. Lalu kemudian datanglah burung hudhud dan hinggap di tangan Nabi Sulaiman. Dia pun berkata, hamba telah melakukan penerbangan dan pengintaian. Hamba menemukan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuhan. Hamba telah melihat sebuah kerajaan besar dan mewah di negeri Saba yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Rakyat di sana sangat makmur dan bahagia. Begitu juga sang ratu. Sang ratu pun duduk di singgasana yang bertaburkan berlian. Namun, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus, melainkan mereka menyembah matahari mulai dari terbit hingga terbenam, dan mereka telah disesatkan oleh syaitan. Lalu, Nabi Sulaiman pun berkata, baiklah, sekarang saya ampuni, karena kamu membawa berita cukup penting untuk diperbincangkan. Saya akan menulis sebuah surat dan bawalah surat ini ke Ratu Bilqis di negeri Saba yang kau maksud. Kemudian pulanglah dengan cepat karena saya ingin mengetahui perkembangannya. Setelah itu, burung hudhud pun terbang menuju ke negeri Saba. Dia menjumpai kerajaan yang dia maksud, yaitu yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Dia melihat Ratu Bilqis sedang duduk di teras kerajaan, dan lalu ia menjatuhkan surat tersebut tepat di hadapannya. Ratu Bilqis pun terkejut mengetahui ada surat yang jatuh dari atas. Lalu ia membaca isi surat tersebut dari Nabi Sulaiman ialah Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis dan masyarakatnya untuk kembali ke jalan yang benar, bukan menyembah setan, melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ratu Bilqis pun mengumpulkan para penasihat kerajaan dan membicarakan tentang isi surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Nah, demikian cerita yang sangat singkat sekali yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak dari kelanjutan cerita tersebut. Nah, untuk amanatnya, jadilah seseorang yang amanah, yaitu dapat dipercaya, menyampaikan amanah, pesan, atau tugas dari orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.